أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك من كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك من كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك من كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وصحبه برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدعاء الله وعلى آله وصحبه. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Lupa salawat dan salam selalu kita aturkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita keluarga besar kita usulih wa furhim selalu berhak dalam syafaatnya dunia wa akhirah insyaallah amin ya rabbal alamin. 237 Ya, melanjutkan pembahasan yang ada kaitannya besok dengan kita melakukan sholat qadha, membayar hutang di akhir bulan Ramadan, hari Jumat pada sholat Jumat. Ya, tidak lain tidak bukan membayar hutang sholat yang fardu yang kita kerjakan itu hukumnya wajib. Karena dalam riwayat disebutkan fadanallahi ahaqqu ayyaqdah. Hutang kepada aku Allah adalah harus lebih segera untuk diselesaikan. Apa sih syariat yang kita bisa menjadi hutang kepada Allah? Semua kewajiban yang fardu. Kalau kita tinggalkan tanpa alasan uzur syar'i, maka sebelum meninggal dunia harus dibayar. Kalau naudzubillah mendalik sesudah meninggal dunia belum bayar, maka ahli warisnya yang melanjutkan. Ya, apa itu? Sholat fardu, zakat fardu, haji fardu, puasa fardu, ini sudah kotek. Nas, ya. Salah satu di antara yang fardu tersebut yang kemarin kita bahas yaitu adalah sejarahnya adalah tentang sholat fardu yang ditinggalkan oleh siapa? Bukan ditinggalkan sengaja karena uzur. Ingat kan perjalanan kemarin ya, di mana disebutkan nama Nabi SAW lailatan. Faqala ba'dul qaumi lau arasna bina ya Rasulullah. Ini sedikit saya mengulang ya, biar yang baru-baru jadi bisa paham dari hukumnya. Para sahabat berjalan di waktu malam bersama Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW dan berjalan pulang. Lalu sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana kalau kita istirahat? Karena rasa capeknya sangat luar biasa. Ya. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, yaitu qala akhafu ayyatanamu anis sholati. Saya mau saja istirahat tidur, tapi saya khawatir kalau kita tidur nanti kita ini nggak bisa sholat setelahnya itu tinggalan. Karena perjalanan malam kalau kita bayangkan di sini, yaitu pasti yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi kalau tidur nggak bisa bangun sehingga waktu sholat subuh hilang. Ya, qala Bilal, lalu Sayyidina Bilal mengatakan, ana khidukum, aku yang akan membangunkan. Nah, seperti itu. Jadi Sayyidina Bilal mau sayang sama Kanjeng Nabi dan sahabat yang lain, rela dengan capeknya untuk membangunkan. Fattoja'u, maka semua sahabat termasuk Kanjeng Nabi semua berbaring untuk tidur. Lalu yang terjadi wa asnana Bilalun, lalu Sayyidina Bilal ikut ngantuk. Ya, lalu karena saking ngantuknya Sayyidina Bilal itu zuhru ila rahilatihi. Maka Sayyidina Bilal ini bersenderan kepada hewan tunggangannya. Dia tidak mencari tempat untuk tidur. Kenapa? Karena Sayyidina Bilal punya janji mau bangunin. Kalau nyender di tunggangan kan goyang-goyang, jadi tidurnya tidak nyenyak. Ya. Faqalabathu ainahu. Maka Sayyidina Bilal biar bagaimanapun menjaga supaya tidak tidur, tetap tidur. Lalu setelah itu fanama, Sayyidina Bilal tidur. Sudah tidak kuat lagi menahan tidur. Lalu kejadian berikutnya, fastaiqadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kali bangun adalah Rasulullah SAW. Waqad talaha jibis samsi. Kanjeng Nabi ini bangun dalam keadaan matahari sudah terbit di waktu duha. Berarti Kanjeng Nabi
Dan para sahabat yang lain termasuk Sayyidina Bilal ketinggalan sholat subuh. Fardu. Ya, karena ketiduran, capean gitu ya. Faqala, maka kanjeng Nabi mengatakan, ya Bilal, aina ma qulta? Ditegur Sayyidina Bilal. Ya Bilal, janjimu bagaimana? Kamu kan yang janji untuk membangunin, tapi kan tidak. Karena memang tertiduran. Nah sekarang mari kita sebelum lanjutkan hadis ini, yang membuat kanjeng Nabi tidur nggak bisa bangun satu subuh siapa? Allah. Yang membuat tidur sahabat yang lain siapa? Allah. Yang membuat tidur Sayyidina Bilal yang sudah berjanji mau bangun siapa? Allah. Kenapa? Allah punya maksud kejadian ini supaya dijadikan hukum. Paham ya? Ya, sudah dijadikan hukum. Ya, seperti itu. Lalu Sayyidina Bilal mengatakan, "Qala ma'ulqiyat ala naumatun mislu khattu." Saya ini apa? Gak pernah tidur seenak ini kan terlalu capek lah gitu ya. Lalu setelah kajian itu kanjeng Nabi mengatakan apa di akhir hadisnya, ya Bilal gum, Bilal bangun-bangun, fa'azin bin nas, yaitu kamu azan untuk manusia semua, ya bisolati untuk sholat, ya. Fatawaddoa falamma itafa'atis sansu wa ayyabdots fauma fasolla. Nah, di sini disebutkan keterangan hadisnya, kanjeng Nabi melakukan sholat, memimpin sholat berjamaah subuh, di mana matahari sudah putih bersinar terang. Maksudnya apa? Dilakukan sholat subuh tersebut di waktu duha. Berarti apa? Ini menjadi hukum yang mengikat. Siapa saja orang yang meninggalkan sholat fardu, ya, maka hukumnya segera untuk dibayar. Kalau dalam istilah fikihnya fauran, segera. Karena utang, ya, karena utang. Nah, kemarin kita sudah bahas apa-apa saja resikonya orang yang meninggalkan sholat fardu, ya, baik sengaja atau karena bodohannya dia, ya. Kalau seperti ini nggak berdosa. Karena apa? Karena uzur syar'i nggak berakal, tapi diwajib diganti. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana hisapnya dan sebagainya ya. Bahkan dalam satu riwayat saya akan ulang sedikit. Uh, Man taraka shalah muta'ammidan wahidatan. Barang siapa yang tinggalkan sholat sekali muta'ammidan, hali sengojo, sengojo. Ya, wahidatan sekali aja. Maka apa yang dikerjakan? Kutibasmu ala babinar. Maka orang yang meninggalkan sholat fardu sekali saja, karena memang kemalasannya, jahilnya dan sebagainya, maka namanya sudah ada di pintu neraka. Ya, labudda dukhulin nar. Maka labudda ini orang pasti orang mesti wajib masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini kalau masih hidup ini berusaha untuk bayar utang sholat kita yang pernah tinggalkan. Bukan karena uzur syar'i loh ya. Bukan karena uzur syar'i. Kalau enggak, nama kita masih ada di pintu neraka ini. Maka kewajiban kita membayar utang sholat sebagaimana kanjeng Nabi yang dilakukan. Ingat, kanjeng Nabi selevelnya kanjeng Nabi kerinan. Kalau bukan karena ini mau dijadikan hukum, nggak mungkin. Ya, semua sahabat semua karena mau dijadikan hukum. Nah, ini sehingga dipakai hukum. Siapa saja orang yang meninggalkan sholat fardu sengaja, ya bisa berdosa atau tidak tergantung sebabnya ya, maka segeralah gantilah hutang sholat tersebut. Sementara ini kita yang tahu apa puasa Ramadan. Puasa Ramadan nggak dikerjakan, dikerjakan di luar Ramadannya enggak. Haji yang meninggal dunia sudah mampu nggak ngerjakan meninggal maka dibadalkan. Seperti itulah kira-kira ya. Nah, lalu bagaimana cara menggantinya? Kemarin kita sudah bahas ya. Kalau kita punya utang subuh 10 kali, kita sekarang mengkodok subuh 1 kali berarti sisa utangnya 9. Kalau kita mengkodok subuh 2 kali, sisa utangnya jadi 8. Berikut seberikutnya ya. Lalu ya ada satu amalan yang istimewa ya, yaitu amalan tersebut pertama kali dilakukan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim ini itu pada zaman sekitar 300 tahun yang lalu ya. Keilmuannya jangan diragukan. Ya, keilmuannya itu jangan diragukan. Beliau ulama-ulama panutan salaf pada zamannya ya. Beliau pasti mengerjakan ada dasarnya. Tapi waktu zaman dulu mungkin catatannya belum terlalu komplit dan sebagainya. Yang beliau lakukan tersebut adalah setiap akhir hari Jumat, sholat Jumat bulan Ramadan, besok, ya. Maka setelah sholat Jumat selesai, beliau mengimami menjadi sholat, melakukan kodok duhur 4 rakaat. Niatnya bagaimana? Musalli fardol duhri kodoan.
Imaman atau makmuman terserah sudah. Ya, mau jadi imam apa. Setelah salam selesai 4 rakaat, berdiri lagi langsung usolli fardhol asri kodoan arba'a rakaatin. Makmuman atau imaman terserah. Setelah salam selesai sholat maghrib kodoan. Kodoan itu adalah mengerjakan sholat di luar waktu. Kalau adaan adalah pada waktunya. Maghrib ini nanti adaan. Kalau sekarang kita ngerjakan sholat sekarang maghrib, namanya kodoan di luar waktu. Setelah itu maghrib kodoan, lalu isya kodoan ditutup dengan subuh kodoan. Karena dikerjakan waktu jahar, maka suaranya sir semua, kecuali subuh. Subuh ini yang jaharnya imam waktu kunut. Allahumma adina fi man hadait, makmumnya amin, amin semuanya. Ya, seperti itu. Nah, di sini saya dapat ya ini ada apa? Ada grup WA khusus alumni apa namanya Darul Mustafa. Kebetulan yang nulis ini adalah Habib Alwi bin Ali Habsyi. Beliau Ustadz senior, ya, pimpinan pondok di salah satu pondok di Solo, pondok salaf, pondoknya masya Allah, ya. Beliau adalah salah satu buyut daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi yang menyusun Simtud Durar, ya. Beliau ini abahnya cucunya Habib Ali dari Jaru Bapak, ibunya cucunya Habib Abu Bakar Gresik. Jadi wali ketemu wali. Sudah. Ya, seperti itu ya. Abu Bakar Gresik ya. Di sini dituliskan terjadi kesalahan. Orang-orang mengambil amalan ini terjadi kesalahan. Orang-orang kadang sudah mendengar akhirnya ceritanya yang ditambahi. Yaitu apa? Kalau sholat kodok tersebut habis Jumatan yang kita lakukan, itu kesalahan pertama apa? Yaitu bisa mengkodok sholat 1 tahun. Salah, batil. Ditegaskan batil. Kenapa? Karena kita mengkodok duhurnya sekali, berarti yang kita bayar utang cuma 1 kali. Mengkodok asarnya sekali, bayar utangnya 1 kali. Dan seterusnya. Jadi bayar cuma 1 kali. Jadi kalau ada yang mengatakan mengkodok 1 tahun, itu batil. Salah. Ya, bayar utang tetap 1 banding 1. Nah, lalu kenapa ini dilakukan oleh ulama-ulama besar? Sedangkan kodok kan bisa saja, kapan saja. Sedangkan orang seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, tidak mungkin punya kodok. Tidak mungkin. Tanpa syak, orang-orang seperti itu tidak mungkin meninggalkan sholat, walaupun sejak balik, tidak mungkin. Orang belum balik aja sudah sholat fardu. Tidak mungkin. Tapi kenapa beliau melakukan? Tidak lain tidak bukan, yaitu dalam kitab Al-Imam Al-Faqih, Al-Imam Al-Muhaddis. Ini kalau sudah disebutkan Al-Muhaddis, ini orang ini sudah hafal, yaitu ratusan ribu hadis. Ya, seperti Habib Umar bin Habis 100.000 hadis. Di Malang ada nih, ada Al-Muhaddis. Ya, bahkan bisa sampai mendekati 300.000 hadis. Jadi seorang alim al-faqih, al-imam al-muhaddis Ibrahim bin Umar al-Alawi, ya, beliau dalam kitabnya itu menulis di mana Rasul SAW bersabda. Ya. Apa dikatakan? Barang siapa orang yang melakukan kodok fardu 5 waktu di sholat, 5 waktu sholat di akhir Jumat bulan Ramadan, yang kayak tadi. Sapa wonge sing melakukan sholat kodok fardu 5 waktu sholat di akhir Jumat Ramadan, seperti teknisnya tadi 4 rakaat zuhur, salam dan sebagainya, maka keutamaannya apa? Sehingga keutamaan ini menyebabkan orang-orang alim seperti Syekh Abdul Qadir Salim dan sebutnya lakukan. Semuanya melakukan, bukan karena dia punya utang, bukan. Bukan karena dia utang, sekali lagi saya tekankan, bukan karena orang-orang itu punya utang, bukan. Orang sebetulnya nggak punya utang, tanpa syak sudah. Ya, maka keutamaannya apa? Ingat, dapat menambal. Menambal ini beda dengan membayar loh ya. Menambal apa? Cacatnya sholat fardu yang dilakukan sampai 70 tahun. Maksudnya gini loh. Kita sholat kan dituntut untuk sempurna. Ya. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah sholat. Kain sholat maka tahu lawan jatuh sholat sesungguhnya pertama kali yang dihisap adalah sholat. Sopo wong yang sholatnya sempurna, yang dituntut kan sempurna. Nah, sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing, apakah setiap dari mulai balik sampai sekarang setiap sholat yang kita lakukan sempurna nggak kira-kira? Oh jauh, bacaannya salah. Terkadang rokaatnya lupa, ya. Terkadang kita begitu takbir sudah mikirnya kemana-mana. Nah, terus gerakan kita tidak sempurna, ya. Macam-macam kita lakukan. Walhasil sholat kita ini jauh dari sempurna. Padahal yang dituntut apa? Sempurna. Yang dituntut sempurna. Nah, sholat qadha ini ternyata manfaatnya, satu, menggantikan hutang sholat. Kedua, yang kita harap-harap ini apa?
akan menambal cacatnya sholat kita sepanjang umurnya. Maksudnya bagaimana? Kalau umurnya 50 tahun, ya sholatnya maka dari balik sampai 50 tahun dianggap sempurna. Kalau umurnya 60 tahun, maka dianggap orang tersebut mulai dari balik sampai 60 tahun sholatnya nggak sempurna, jadi sempurna kan ditambal, bukan diganti ya, ditambal. Sampai 70 tahun, maksudnya bagaimana? Kalau umurnya orang ini 70 tahun meninggal dunia, maka sejak balik sampai umur 70 tahun, sholat yang dilakukan tidak sempurna menjadi sempurna. Iya, apa nggak istimewa? Jadi sholat kita yang tidak khusyuk dan sebagainya, bacanya salah, ini salah, maka sholat ini bisa memancing rahmatnya Allah. Ingat, sholat ini bisa memancing rahmatnya Allah sehingga yang nggak sempurna jadi sempurna. Sekarang pertanyaannya, siapa? Berani nggak tunjuk kanan? Saya pernah sholat sempurna subuh sekali kali. Saya bukan nggak berani, saya malah begini saya. Pasti nggak sempurna, so. Pasti. Sahabat aja sulit untuk sempurna. Dulu dalam riwayat pernah Kanjeng Nabi pernah, siapa orang yang diantara sahabatku ini sahabatku sholat sempurna, aku kasih ridaku. Wah, ridanya Kanjeng Nabi. Wah, sahabat semua sholat sempurna. Tiba-tiba ada satu orang yang sholatnya sempurna sholat hari, di tahiyat akhir mengatakan, aku bakal dapat ridanya Kanjeng Nabi. Wah, sudah mikir, sudah bisa. Kita ini sulit untuk sholat sempurna, kecuali Rasulullah SAW. Maka dari itu, apalagi kita. Kita ini nggak sempurnanya bukan seperti sahabat. Berpikir sebentar aja dikata nggak sempurna. Kita ini nggak sempurnanya apa? Syarat rukunnya. Bacaannya ngawur. Tasjid nggak dibaca. Tasjid semuanya. Nah, termasuk sholat yang tidak sempurna itu apa? Sholat sendiri, munfarid. Karena supaya sempurna kan mesti berjamaah. Sekarang lagi kita tanya. Pertama kali kita balik sampai detik ini. Berapa kali kita kira-kira sholat sendiri? Sholat yang sempurna ini ada di awal waktu. Berapa kali kita ini sholat di akhir waktu kira-kira? Nggak kehitung. Maka dari itu amalan ini adalah untuk menambal ketidaksempurnaan sholat kita. Sepanjang umur hidup sampai batasnya 70 tahun. Kenapa disebut 70 tahun tidak lebih? Karena akmar umati mabaina sitina ila sakin. Umurnya umatku antara 60 sampai 70. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi amalan ini jangan sampai nggak dikerjakan. Jangan sampai nggak dikerjakan. Bukan mengganti sholat, menambal. Gantinya ganti, tapi satu banding satu. Nah, kalau ada orang yang di-share-sharean tersebut, wow, sholat qadha akhir Jumat, ganti 1 tahun puasa nggak dikerjakan, batil. Itu melanggar syariat. Karena hadisnya sudah saya baca tadi. Ya, enggak. Ini ditegaskan batil. Ada batil. Ini sesuatu kemungkaran yang besar. Akhirnya kalau ada orang berpendapat seperti itu apa? Akhirnya orang apa? Aku sholat setahun nih ngandalkin nanti aja akhir Ramadan. Ya kalau masih hidup. Tengah perjalanan, astagfirullah tinggalkan sholat sengaja sudah. Paham sampai sini ya? Ya, paham sampai sini ya? Jadi ini menambal. Alhamdulillah besok Masjid Al-Mahdi pada sholat Jumat, kita seperti biasa mengadakan sholat qadha. Jenengan sebenarnya nggak perlu di masjid, nggak apa-apa. Di rumah boleh. Imami istri, anak, dan sebagainya. Tapi di Masjid Al-Mahdi ini kita sudah sepakat untuk di masjid. Jadi siapa saja yang misalnya mau kepingin berjamaah, monggo silahkan. Ya, kita tunggu. Kita akan lakukan, insya Allah. Kita akan lakukan jam 1 kurang 15 sekarang. Karena saya khotbahnya di depan. Mungkin begitu saya datang, saya langsung. Ya, 1 kurang 15 kita langsung. Kita melakukan amaliat seperti itu. Nah, paham ya sampai sini ya? Ya, kenapa? Ingat sekali lagi, setiap amal yang pertama kali dihisab ini sholat, tapi sholat yang sempurna. Dan kita tidak mungkin sholat kita sempurna. Seperti itu. Nah, siapa lagi orang yang sholat sempurna tersebut? Salah satunya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Yaitu Sinten, yaitu siapa? Istrinya Sayyidatuna Sayyidatuna Fatimah Zahra. Beliau pernah waktu dalam perang, beliau pernah sholat malam. Sahabat yang lain sudah istirahat, beliau sholat malam. Setelah sholat malam, tiba-tiba sahabat yang tidur terbangun. Kenapa? Karena ada cairan basah mengenai wajahnya. Dan cairan ini bukan air, baunya khas bau darah. Bau darah. Lalu dilihat, apa ini darah? Darah dari mana? Kita lihat, oh, Sayyidina Ali sedang sholat tembus panah.
Tembus mana? Wah, bangun sahabatnya. Lalu, tapi Sayyidina Ali pas tembus mana? Sholat, tenang, biasa. Begitu salam terasa sakit. Ada apa? Baru tahu. Oh, ada panah. Bagaimana kalau kita cabut? Nggak kuat saya. Dan panah tersebut beracun. Nah kalau nggak dicabut, mati beracun. Tapi saya nggak kuat. Ya sudah, ini ajal sudah. Lalu Sayyidina Ali mengatakan apa? Nggak, saya tak bersihkan dulu, saya tak wudhu lagi, tak saya sholat. Nanti begitu saya sholat, cabut. Ya sudah. Sayyidina Ali sholat. Begitu sholat, dicabut. Diam, nggak serasa sama sekali. Selesai sholat, Sayyidina Ali mengatakan, sudah. Jadi lihat, ini sholat yang sempurna. Jadi begitu sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Jadi ini adalah biusnya seseorang yang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu takbir, kenikmatan sholat tersebut mengalahkan segala-galanya sehingga rasa sakit tertembus panah pun tidak terasa. Ini Sayyidina Ali, bukan awak dewe. Apalagi kena panah batal. Langsung kayak gini sudah. Nggak bisa sudah ya. Nah, apakah bisa kita sholat seperti itu? Nggak bisa. Kita jangankan kena panah, ada bakul bakso, tong-tongnya kita tahu siapa tuh. Pak Man baru lewat, baru tampil loh padahal. Maka tadi, ini adalah satu peluang yang besar untuk kita menyempurnakan sholat kita dengan sholat qadha. Seperti itulah kira-kira. Ya, dengan sholat qadha tersebut yang diganti tetap 1:1. Tetapi yang ditambal ada ketidaksempurnaannya sampai batas 70 tahun umur kita. Nah, kalau kita sudah sekarang ini kodok, tahun depan panjang umur sehat afiat, kenapa kita kodok lagi? Lah iya, karena satu tahun ke depan kan kita sholat. Apakah sholat kita sempurna? Ya tidak. Pasti tidak. Maka menambah lagi untuk yang sisa sholat yang belum ditambahkan. Paham ya? Terus menerus, terus menerus, terus menerus. Sehingga nanti waktu dihisab, kita nggak kesulitan. Karena kita sholat kita dianggap yang sempurna. Karena riwayat hadisnya apa? Siapa orang yang sholat yang sempurna, maka beruntung dia. Kenapa? Yang lain amal ibadah yang nggak sempurna, jadi tertutup jadi sempurna. Siapa orang yang nggak sholat sempurna, maka dia akan menyesal. Kenapa? Amal yang lain jadi tidak sempurna. Karena sholatnya imaduddin. Sholat ini adalah tiangnya agama. Maka dari itu, sholat ini pokok ditugaskan untuk menyempurnakannya dan kita paham kita nggak mungkin sempurna dan kita sekarang dapat kabar gembira yaitu apa? Mengkodok badal sholat Jumat bisa menyempurnakan sholat kita yang tidak sempurna sampai batas 70 tahun umur kita. Nah, kalau sudah tahu ini, siapa yang berani ninggalkan? Jangan sampai. Walaupun sendiri di rumah, kerjakan. Apalagi berjamaah. Silakan jenengan di rumah sama istri jenengan, silakan. Sama putra-putra jenengan, silakan. Tapi kalau ada waktu, silakan. Nah, maksud saya mengatakan sendiri, terkadang ada beberapa masjid yang belum paham tentang hal ini. Ya, yang belum paham. Sehingga kalau belum paham, kalau kita memberitahu pun mungkin dalam tanda kutip kurang dipercaya dan sebagainya. Ya, akhirnya terkadang saya kalau saya belajar sama guru saya, terkadang Mahdi tidak semua sesuatu yang hak dan benar bisa disampaikan ke masyarakat. Kenapa? Sekarang tinggal tingkat pengetahuan masyarakat tersebut. Contoh, apa contoh? Seandainya seorang anak TK yang ngajar dosen, itu bukan tambah pintar TK-nya. Bukan tambah pintar. Bukan. Sampaikanlah kepada masyarakat yang sekedar batas apa yang bisa dia terima. Atau kepada jamaah-jamaahnya Mahdi yang memang Mahdi yakin untuk bisa disampaikan seperti itu. Paham ya? Jadi kalau kita merasa belum bisa menyampaikan kepada orang-orang yang belum bisa menerimanya, ya sudah. Ya untuk jenengan sendiri dan kerabat jenengan sudah dilakukan, diamalkan seperti itu. Kecuali nanti suatu saat ada kesempatan yang lain begini, maka bisa kita lakukan, bisa kita sampaikan seperti itu. Paham ya? Nah, ada yang ditanya enggak? Nanti ini kita harus jeda ini sekitar 5 menit lagi karena disiapkan. Gimana? Ya, asar. Asar. Ya, jadi habis sholat Jumat langsung. Ya. Ya, sir itu maksudnya terdengar oleh diri sendiri ya, Fatihah karena rukun qauli ya. Ya, seperti itu. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, setelah itu apa? Kan ini kan rukun qauli harus terdengar. Sir itu bukan berarti diam. Ya, seperti. Nah, kalau sholatnya sendiri kunut terdengar diri sendiri, kecuali imam. Kalau imam tersebut al kunut Allahumma hadina fi man hadait. Amin. Amin.
Kalau kita sendiri ya sudah kita sendiri aja. Allahumma inna hadain wa hadina seperti itu. Zuhur sampai subuh. Tertib. Ya, tertib. Tertib. Ada lagi yang ditanya, silakan. Gimana Pak Ji? Alhamdulillah. 30 hari atau 30 tahun? Astagfirullah. Ah. Hmm. Ya, semasa hidup sholat lawan sholat. Nah, gini, saya paham maksud jenengan ya. Kemarin kita sudah paham. Besok inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula saat kita dihisab, Allah menghisap lewat dua cara. Satu dengan keadilannya, satu dengan rahmat. Kalau dengan keadilannya setiap orang nggak mungkin masuk surga. Ada satu kisah di zaman Bani Israel, kemarin sudah saya sampaikan kisah ini, dia umurnya panjang-panjang 500 tahun ibadah. Nggak pernah meninggalkan ibadah sedikit. Sehingga saking dia ibadah tersebut, dia nggak perlu kerja apa. Di depan mihrabnya dia ada pohon delima. Setiap dia makan mesti ada buahnya. Begitu buahnya panen langsung panen. Lalu depannya mihrabnya ada sungai mengalir. Kerjaannya cuma ibadah. Begitu meninggal dunia, Allah mengatakan kepada dia, fulan, masuklah engkau ke surgaku karena rahmatku. Lalu dia ngomong, ya karena rahmatmu. Nah, ya Allah, saya mau masuk surga karena amal ibadah saya 500 tahun. Dia merasa apa namanya ibadah. Ya boleh, kalau mau dihisap karena keadilanku, karena ibadahmu, ya sudah. Amal solehmu tak taruh satu timbangan. Lalu timbangan sebelahnya apa? Aku mau mengambil kenikmatanku yang pernah aku berikan kepada engkau. Yaitu apa? Yaitu satu mata sebelah saja. Ditaruh kenikmatan yang Allah berikan. Ditaruh ternyata jomplang. Kenikmatan mata Allah yang cuma sebelah lebih berat daripada ibadah dia 500 tahun. Ini cuma satu. Bagaimana kalau sepadan? Begitu ini. Kalau dihisap keadilan gak ada yang sama kita. Nah, kalau dipakai rahmat sama Allah, banyak sekali kisah-kisah. Ada orang salah ini dan sebagainya karena rahmat, belas asih. Akhirnya Allah mengatakan dengan rahmatku semuanya aku ampun. Tentu inah rahmatullahi qaribum minal muslimin. Yaitu apa? Rahmat aku Allah dekat dengan orang yang berbuat baik. Nah, salah satu berbuat baiknya ini tadi. Contoh, kemarin saya kasih contoh ya. Saya ngutang sama Mas Agung. Saya ngutang 100 juta. Banyak, banyak. Tapi saya janji, Mas Agung, setiap hari istiqomah habis subuh sih bayar 1.000 rupiah. 1.000 rupiah kapan utangnya? Lunas, tidak bakal lunas. Tapi saya datang setiap hari, terus hujannya datang. Mas Agung sebagai pihak yang dihutangi saya, malas nggak akhirnya? Malas. Akhirnya apa? Mungkin baru 20 juta, sudah lunas. Itu namanya rahmat. Melihat kesungguhan saya. Ya, melihat kesungguhan kita. Kita utangnya banyak. Sholatnya, kerjain sunnah. Kita mengharap rahmat Allah agar yang belum dikodok diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada lagi, saya utang sama Mas Gun 1 juta. Sedikit dibandingkan 100 juta. Saya janji, Mas Agung, besok saya bayar. Begitu besok, Sumoyo Joyo. Paham, Sumoyo Joyo? Hah? Mangkel nggak kira-kira? Ya mangkel. Ketemu malam lengos. Ditagih malah lebih galak saya daripada Mas Agung. Ya mangkel. Kira-kira dia di ini nggak diampuni nggak utang? Nggak bakal. Nah itu loh. Udah ada orang kodok sholat. Nggak mau bayar. Maka dalilnya apa? Dulu ada orang, Pak Madi katanya saya pernah dengar dulu ceramah. Yaitu kalau nggak bayar sholat, dalilnya apa? Ya wes, ya wes. Ya wis mana? Ini nggak usah dikodok sudah. So ini dalilnya apa? Ini Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini adalah kitab Sahih terdua setelah Ba'dal Quran. Diambil hukum. Nah, jadi kita ini yang hidup apa? Lakukan semampu kita dan kita minta rahmat ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kalau yang belum tertambal ampuni saya loh dengan rahmatmu. Allah Maha. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebentar lagi ajar maghrib sedangkan perlu dicocokin jumlah makoknya. Ya, walhasil lakukan besok. Lakukan besok, jangan sampai tidak. Karena menambal kekurang sempurnaan sholat kita selama 70 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo monggo silakan bikin soft.